Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف Allah. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bacaan kalam ilahi yang disampaikan secara lain. Semoga kita yang mendengarkan mendapati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu pembicara kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pengantar dari Ustadz Suparman SPDI. Kepada yang terhormat Ustadz Suparman, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian,
terkhusus Ustadz Supala ya, Ustadz Supala MAG yang alhamdulillah hari ini akan menjadi narasumber utama kita pada pertemuan kita hari ini. Kami atas nama MPK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua menyampaikan terima kasih atas perkenannya, dan ini bagi kami sesuatu yang sangat sangat bermakna buat kami ya, terutama kita yang jauh di sini di Papua. Dan mungkin ini menjadi salah satu hikmah dari pandemi corona ini, sehingga kita bisa melakukan pengajian online dan pematerinya langsung dari pimpinan pusat. Itu satu hal yang perlu kita maknai sebagai satu hikmah. Teman-teman sekalian, dan terkhusus alhamdulillah hadir juga bersama kita pada malam ini Ustadz Haji Sukaryanto. Saya selalu mengatakan beliau itu adalah tokoh inspirasi buat kita semua. Ketika menjadi ketua PDM, tetapi masih akrab dengan angkatan muda, dan ini yang saya katakan ini yang luar biasa, bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Terus teman-teman yang lain, ada Pak Margono, ada Pak ada juga tadi Zeno ya, yang luar Bekasi sudah bergabung, ada Mas Junaidi dan teman-teman semua. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa melakukan pengajian online yang sebenarnya ini sudah Ramadan yang lalu sudah dimulai digagas untuk melakukan itu. Tapi karena lain hal, termasuk di Ramadan itu terlalu banyak kajian-kajian kita, hingga alhamdulillah malam ini kita sudah bisa laksanakan. Teman-teman sekalian, tema kita pada malam ini adalah terkait dengan perkaderan. Kalau kita lihat di situ, kita tulis sebagai semangat perkaderan di Muhammadiyah. Kenapa tema ini kita usung teman-teman sekalian? Karena bagi kita di Muhammadiyah dan Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi kader selalu menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Kita ini sudah sukses mewariskan Muhammadiyah ini kepada generasi kita. Jadi orang mengatakan bahwa kesuksesan itu bukan saat kita yang memimpin kemudian kita berbuat ini, berbuat itu, kita melakukan banyak aktivitas dan lain-lain sebagainya. Tapi setelah kita kemudian hancur, itu bukan kesuksesan, tapi itu sebenarnya kegagalan. Karena sesungguhnya keberhasilan ketika kita berhasil atau sukses mewariskan apa yang kita idealisme kita yang kita itu sebagai sesuatu yang baik, kemudian kita bisa mewariskan kepada generasi kita. Sehingga MPK menggagas bahwa mungkin tema-tema kita di pengajian nanti ini dan mungkin seterusnya ke depan semua adalah sifatnya pendalaman materi kemuhammadiyahan dan keislaman menurut Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, kita mengambil tema semangat perkaderan. Untuk apa sebenarnya perkaderan itu? Bagaimana cara kita mengkader di Muhammadiyah? Selama ini banyak orang yang mengatakan dirinya kader, banyak orang yang lepas misalnya dari perkaderan formal di Muhammadiyah maupun di Muhammadiyah. Tetapi kemudian mereka setelah lepas itu kemudian mereka tidak terlibat lagi di dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Ada pula orang-orang yang terkadang tidak ikut perkaderan, tetapi kemudian setelah kegiatan-kegiatan organisasi justru mereka yang ada di depan.
Ini yang kemudian sebenarnya sesungguhnya yang namanya kader itu siapa sebenarnya? Apakah mereka yang lepas dari perkaderan tetapi tidak aktif, atau mereka yang justru tidak ikut perkaderan formal tapi kemudian dia menjadi pelaku daripada pergerakan organisasi? Gimana idealnya sebagai yang dinamakan seorang kader itu? Jangan-jangan kita mengatakan, nah, kami ini kader Muhammadiyah, tetapi wajah Muhammadiyah atau realitas Muhammadiyah itu kita tidak bisa nyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang dinamakan realitasnya itu bukan hanya dalam pemikiran kita, tetapi bagaimana dia menjadi sebuah perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, dalam kita seperti apa yang diinginkan oleh Muhammadiyah, dan kira-kira kita ini sudah tepat untuk dikatakan kader atau enggak. Mungkin nanti itu akan dielaborasi oleh pembicara kita, Ustadz Supala MAG. Saya mungkin tidak terlalu banyak mengupas itu. Intinya ini bukan untuk kita lakukan ini untuk kita sama-sama saling meluruskan, kemudian introspeksi diri, kita sharing lewat ini sehingga Muhammadiyah di Papua itu kita bisa bisa berjalan, kemudian bisa bergerak tentu sesuai dengan kaidah-kaidah persyarikatan. Saya kira ini pengantar saya. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Supala, dan kami harapkan untuk mengelaborasi apa yang perlu kita dengar bersama-sama pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Suparman telah memberikan sedikit pengantar. Sekiranya apa yang disampaikan bermanfaat buat kita dan menjadi bahan untuk kita kembali berintrospeksi diri agar kita mengembangkan kader Muhammadiyah di Provinsi Papua pada khususnya. Baik, kami sambung acara kita malam ini kepada pembicara utama kita, Ustadz Supala MAG. Berikut mohon diperkenalkan secara singkat profilnya Ustadz, supaya rekan dan kami semua yang belum kenal bisa lebih dekat dengan Ustadz. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Suparman, Ketua MPK, kemudian juga Mas Sigit, Sekretaris, rekan-rekan semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Secara pribadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, kita masih suasana sawalan ya, atau lebaran. Terima kasih. Saya beberapa hari yang lalu dihubungi oleh Mas Yamrodi, kebetulan sesama di PP Pemuda ya. Saya itu di Pemuda itu sebagai ketua pendidikan dan kaderisasi itu. Kemudian di MPKPP itu sebagai pengurus MPK dalam bidang kajian ideologi Muhammadiyah. Itu saja mungkin profil singkat saya. Saya lahir di Bekasi 7 Juli 1982. S1, S2 dan S3 saya di Bandung.
itu saya dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung, UM Bandung ya, di Fakultas Ilmu Keislaman. Itu saja mungkin profesinya. Dan saya ingin menjelaskan mungkin silaturahim ini subhanallah luar biasa. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan kawan-kawan yang ada di Papua. Itu walaupun secara ini saya belum pernah ke sana. Subhanallah ya, ini merupakan sebuah anugerah dari Allah sehingga bisa bertemu di virtual ini. Rekan-rekan semua, mungkin saya mencoba untuk muhasabah tentang semangat perkaderan di Muhammadiyah. Itu jadi kader atau perkaderan itu merupakan, kalau misalnya istilah Pak Dahlan Ra itu adalah jalan sunyi. Jalan sunyi, jarang orang yang mau untuk melaluinya gitu. Jadi sangat sepi sekali, tanpa tepuk tangan, tanpa riuh seperti itu, berbeda dengan dengan politik dan sebagainya. Nah, jadi perkaderan sendiri merupakan inti daripada pergerakan. Apalagi misalnya kita di Muhammadiyah ini, ya MPK itu sebagai wadah candra di mukanya perkaderan. Kita juga harus mampu gitu, selain database dan sebagainya, mampu mengkader. Bagaimana misalnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 itu, kekhawatiran akan zuriyatan diapan. Jadi generasi yang lemah gitu. Ini tugas MPK gitu. Misalnya kader persyarikatan, kader umat, kader bangsa, dan juga kader kemanusiaan harus betul-betul terpola betul. Gitu. Jadi ini merupakan tugas kita di perkaderan gitu untuk mampu kader. Nah, ada beberapa catatan hal bagi. Pertama, kita mengkader itu seperti kita menanam ya, tentu ada itu kita menghasilkan gitu. Apakah misalnya buah, apakah batang dan sebagainya. Ini merupakan sebuah estafet di Muhammadiyah itu. Jadi kader itu tidak ujug-ujug jadi. Kalau bisa tadi Pak Ketua MPK mengatakan bahwa begitu banyak gitu orang yang menikmati hasil jerih payah Muhammadiyah tapi bukan dari kader gitu. Mereka ujug-ujug atau tiba-tiba jadi gitu, memegang tampuk pimpinan, memegang banyak hal gitu, kebijakan-kebijakan di persyarikatan, menggerakkan persyarikatan, tapi mereka sendiri tidak mau dikader. Mereka sendiri bukan berasal dari kader. Ini PR besar kita. Kenapa bisa demikian? Lah ini sebetulnya bukan cuma hanya di Papua, hampir di seluruh Indonesia yang saya silaturahim atau saya kunjungi di sana. Ya MPK itu seperti majelis keluhan gitu, curhat ya, seperti itu. Begitu banyak kader-kader kita yang tersisih, kader-kader murni kita yang tidak diposisikan di posisi yang strategis seperti itu. Dengan alasan misalnya karena kurang profesional dan sebagainya. Oleh karenanya maka tugas kita adalah bagaimana kita mengkader betul-betul kader-kader kita itu, misalnya dari Orkomkah itu, IPM, IMM gitu kan, NA, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, Hizbul Wathaniyah, Aisyahnya seperti itu harus betul-betul masif gitu, perkaderan itu. Baitul Arkomnya, Darul Arkomnya, apakah misal kader fungsionalnya dan sebagainya. Dan kita pun harus memiliki database kader kita siapa saja, di mana saja dan sebagainya. Harus betul-betul kita arahkan kader apakah masuk dalam kader persyarikatan, gitu kan? Apakah misal kader keumatan, apakah kader kebangsaan, apakah kader kemanusiaan. Kita harus lihat potensi-potensi kader-kader kita itu. Seperti itu, ada semacam pembagian atau distribusi kader. Nah kemudian kalau misalnya kita tadi misal Pak Ketua curhat gitu, banyak sekali persoalan-persoalan perkaderan di Muhammadiyah gitu. Itu merupakan PR besar kita. Kita harus punya blueprint yang jelas gitu.
seperti itu harus betul-betul gitu. Kita bahasa Jawanya mungkin kita openi kader kita itu seperti itu. Kalau bisa ada apa ya, ada jadi kita harus bersama kader kita semua gitu. Harus betul-betul memiliki potensi dan kompetensi yang jelas. Kalau misal kader kita dia bagus gitu di bidang keagamaan, ayo teruskan, sekolahkan, kasih beasiswa. Setelah pulang kemudian kita berdayakan, gitu kan, apakah di amal usaha Muhammadiyah ataukah misalnya di struktur yang lain seperti itu. Ini bagaimana misalnya dulu yang nanti jadi kader-kader itu kemudian disuruh dakwah daerah ada dakwah ya di sana. Kemudian kita sekolahkan mereka itu, kemudian kita berdayakan. Ya, misalnya Buya Hamka itu merupakan salah satu dari anak panah Muhammadiyah seperti itu. Jadi memang semuanya gitu. Ini intinya adalah perkaderan itu sangat penting. Nah, ada mungkin bagi saya gitu, khusus misalnya di Jawa Barat misalnya atau bisa di daerah yang lain, kita melihat situasi seperti ini. Mungkin kalau misalnya bahasa Pak R. Fahrudin, ya harus bergembira ya. Bergembira di Muhammadiyah itu begitu banyak persoalan, tapi tetap hati kita tetap cinta gitu terhadap Muhammadiyah, dan rasa gembira itu harus betul-betul kita tanamkan. Kalau kemudian kita cuma hanya melihat persoalan dan berbagai macam persoalan, pening juga kepala kita gitu, seperti itu. Oleh karena itu maka perlu ada gitu, sifat rasa gitu, rasa kegembiraan dalam berorganisasi. Insya Allah saya sangat yakin kalau misalnya kader kita openi dengan sebaik mungkin, seperti tadi tumbuhan yang kita tanam itu kita rawat, kita jaga gitu kan, seperti insya Allah itu akan menghasilkan buah yang bagus gitu kan, menghasilkan apa yang kita harapkan seperti itu. Dan kemudian ini perlu juga, ini mungkin kritik juga ini terhadap para kader juga. Jadi selama ini saya lihat bahwa ada semacam pergeseran gitu, ada pergeseran. Kalau bahasa saya mungkin agak keras ya, dari teologi al-maun ke teologi at-takasur gitu. Jadi spirit kebersamaan dengan segala keterbatasan untuk menjadikan generasi yang berkualitas itu, oknum-oknum yang mencoba teologi al-maun menuju teologi at-takasur. Jadi mereka hidup tidak sesuai dengan mereka berlomba dalam kegahan, berlomba dalam kekayaan dan sebagainya, itu tanpa ngope kader-kader kita yang tuan dan ya, jadi itu ya, seperti itu. Masih terdengar ya? Masih. Oke. Nah, itulah. Jadi sekali lagi bahwa kaderan itu sangat penting, gitu kan. Mereka sebagai di mukanya betul-betul mampu kader persyarikatan, kader keumatan, keberkebangsaan, ataupun misalnya kader kemanusiaan. Gitu. Kita harus betul-betul sinergi, kemudian memberdayakan potensi kader-kader kita. Passwordnya kalau saya kita bergembira lah gitu. Kalau bisa begitu banyak keluhan dan sebagainya, memang itulah banyak kader-kader kita itu yang tidak profesional gitu. Kenapa bisa demikian? Karena tidak diprofesionalkan oleh persyarikatan kita, oleh induk persyarikatan kita. Makanya MPK harus betul-betul, misalnya di Papua, berapa rekan yang kita beasiswakan, misalnya mendapatkan beasiswa ke universitas yang ada di Jawa, misalnya dari bidangnya, tablignya dan sebagainya gitu. Kemudian mereka pulang, kemudian mereka membangun Muhammadiyah di daerah seperti itu. Itu harus betul-betul ada database yang real, harus betul-betul gitu. Atau misalnya mungkin saya juga punya usulan gitu ya, misalnya untuk merekatkan kader supaya kita bersemangat lagi, itu misalnya ada semacam perjodohan antar kader. Ini harus ini kayak
Misalnya waktu zaman Pak Kiai Haji Ibrahim itu dulu begitu, gitu kan? Jadi misalnya Pak Ustadz Ketua MPK misalnya tadi Pak Suparman punya anak misalnya, anaknya perempuan, kemudian Mas Sigit misalnya punya anaknya laki-laki, gitu kan? Seperti itu. Nah, untuk menguatkan misalnya perkara itu bisa, bahwa ini nanti akan kita jodohkan seperti itu bagus seperti itu. Itu perlu juga gitu kan, itu menanamkan lebih rekatnya ideologi kita seperti itu. Itu cuma sekedar contoh-contoh saja lah. Terus kemudian ada suatu hal yang bahasanya adalah harus ada empati simpati terhadap sesama kader ini, karena kita lupa gitu, kader bersama-sama gitu kan, dulu pernah susah bareng dan sebagainya, tapi kalau misalnya sudah jadi orang kadang suka lupa ya seperti itu. Nah, ini perlu diingatkan juga. Teologi Al-Ma'un gitu kan, semangat kita, spirit kita harus kita betul-betul tanamkan seperti itu. Jangan sampai kita memiliki teologi At-Takasur ya. Akhirnya lupa gitu kan, karena kemegahan dan sebagainya, karena popularitas dan sebagainya. Nah, untuk sampai kepada tujuan perkaderan Muhammadiyah seperti itu, maka selain diri kita harus memantaskan diri dengan berbagai macam kompetensi. Jangan lupa keluarga kita pun harus kita bangun gitu, dengan dakwah Muhammadiyah. Harus kita doktrin keluarga kita juga, tetangga kita, sekitarnya seperti itu. Kemudian masyarakat kita, gitu kan? Insya Allah dengan menabur kebaikan, maka dakwah Muhammadiyah itu semakin dikenal. Saya sangat yakin sekali, karena kita berada di posisi itu, gitu, spirit teologi Al-Ma'un. Insya Allah kemudian juga kader-kader itu ya, selain terus kita openi, kita harus memiliki database dan sebagainya. Kemudian juga kita harus siapkan betul-betul gitu. Jangan sampai kita ini sebagai inti dari pergerakan itu kalah oleh orang-orang yang tiba-tiba aktif di Muhammadiyah karena menginginkan sesuatu seperti itu. Karena misalnya mengharapkan jabatan dan sebagainya. Kader itu adalah pewaris, gitu kan? Kita ini adalah pewaris persyarikatan. Makanya ada kalimat pelopor, pelangsung, penyempurna gerakan Muhammadiyah. Kita ini adalah sebagai pelopor, kita ini sebagai pelangsung, kita ini sebagai penyempurna. Kita harus berada di garis terdepan itu. Kader itu harus ada di garis terdepan. Semua lini bidang itu harus kita kuasai. Bukan cuma hanya bidang keagamaan, politik, kebangsaan, kemudian sisi kemanusiaan, dakwah, ekonomi dan sebagainya gitu. Harus betul-betul kita kuasai seperti itu. Nah, itu mungkin ya Pak Ketua. Mungkin itu saja lah mungkin dari saya sebagai pemantik saja gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita lebih banyak berdiskusi seperti itu. Itu saja, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nasrullah wa tuqrib wa basirul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ini atas perasaannya dalam keadaan Muhammadiyah Papua. Kita akan coba untuk berdiskusi dengan Ustaz mungkin sekitar 2-3 penanya sebelum kita closing pengajian kita. 2-3 penanya, barangkali ada kepada rekan-rekan jamaah sekalian boleh dipencet saja tombol raise hand-nya itu ya. Silakan Ustaz Junaidi. Saya itu. Oke, Ustaz Junaidi, silakan langsung aja Ustaz. Dan Ustaz, guru geografi. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Ustaz Supala. Yang kalau nggak salah ya Supala banyak. Ya. Izinkan nama saya Ahmad Junaidi Jayapura. Kalau kita melihat dari Jayapura ya biar coba kalau biar dikenal gitu orang Jayapura, hitam kulitnya, warna keriting rambutnya, gundul rambutnya karena lockdown. Kalau kita lihat tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman yang sebagai pengantar dengan Ustadz Supala. Kalau kita lihat bahwa kita ini di Muhammadiyah itu ada 6 kriteria kader itu, kira-kira begitu, yaitu kader biologis, kader ideologis atau aktivis, langsung kader honoris. Nah, ini yang cukup menarik kalau honoris ini. Langsung kader simpatis dengan kader
keartisan atau tenar, sebab nggak sedikit kalau orang tenar melalui Muhammadiyah tenar, setelah tenar dia hilang langsung honoris. Selama awal-awalnya dia honoris itu, setelah menjadi PNS justru memerangi kaumnya itu banyak sekali gitu. Atau setelah sedikit punya posisi justru kayak bagaimana, kayak raja-raja gitu, kecil maksudnya di kaum. Ini yang terjadi di kita, dan inilah yang menjadi keprihatinan kita, sebab ya tadi masalah ideologis dan kader karbitan ibaratnya itu masih ya terjadi. Sebab kenapa kita gumunan atau kayak kita itu gumunan kalau tertarik dengan casing, saya masuk yaudah kelakuannya kelihatan. Ini yang menjadi kita MPK seharusnya nantinya ke depan MPK harus berperan dalam menyeleksi siapa dan apa kalau masuk dalam kaum itu, baik itu di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan, khususnya bidang pendidikan. Yang saya sangat sepakat itu gini Mas Supala, yang Bapak sampaikan tadi. Saya pernah cerita dengan Ridwan Furqoni itu tahun 2011 itu. Ridwan Furqoni mungkin kenal, yang orang pemuda DIY waktu lalu, sekarang jadi ketua MPM di DIY. Dulu aja kan cocok itu biro perjodohan. Waktu itu saya ngomong dengan beliau bagaimana bahwa kader-kader kita itu jodoh di antara kita. So banyak sekali, contohnya di Japura ini kita didik tapak suci dari IPM, tapak suci IPM, IM, bener-bener jadi nggak taunya diambil orang. Sekarang jarang kelihatan di kegiatan Muhammadiyah, nggak kelihatan itu. Nggak usah sebut nama. Jadi saya sangat sepakat. Mudah-mudahan dari MPK Papua nanti ada biro perjodohan yang belum punya jodoh maksudnya. Kalau yang udah punya jodoh ya tunda-tunda dulu lah ya. Ini perlu dikembangkan, biro perjodohan di antara kader perlu dijadikan rekomendasi ke depannya. Gitu Pak Suparman, makasih ya. Siap. Silakan Ustadz Supala, mungkin mau direspon. Ya, ini kan Pak Ustadz Junaidi menambahkan ya tadi ya. Saya sepakat. Tapi ada kalimat bagus tadi, ada kader biologis, itu kader honoris ya. Iya, ada kader keartisan, ketenaran ya. Ya ini apa ya? Untuk kader biologis juga bagus Pak. Artinya bahwa tidak selamanya yang aktif di Muhammadiyah itu yang sukses dari perkaderan formal. Tapi kadang yang dari informal atau non formal gitu, itu lebih banyak juga. Contoh misalnya kader intilannya. Ini perlu ini. Sangat misalnya gitu. Pak Junaidi misalnya punya anak gitu. Nah itu setiap pengajian gitu diikuti gitu kan, diikut sertakan gitu anaknya gitu kan. Kemudian misalnya kegiatan-kegiatan yang lain. Lambat laun seperti itu, maka dalam benaknya, dalam alam pikirnya itu, oh iya, bapak saya dulu ngajak saya kemari dan sebagainya. Ini akan menjadi sebuah ingatan yang bagus gitu, seperti itu. Dan akan menjadi satu bentuk perkaderan yang terpatri dalam duanya seperti itu. Jadi saya sepakat itu. Ya mungkin sementara itu lah, ya. Mungkin itu saja Pak. Baik, Oke, terima silakan. kasih. Mungkin ada yang lain, ada yang menambahkan. Ketua PDM Kota Jayapura mungkin mau ditambahkan, Ustaz Sukaryanto mungkin ada yang mau disampaikan. Atau rekan-rekan yang lain, silakan. Mana yang Kerom ini? Kerom mana Kerom? Pak Margono. Margono kayaknya left tadi. Itu ada tuh. Ada itu. Pak Margono silakan. Yang kelihatan Ya. lengkap itu.
tanya sedikit dulu. Silakan. Belum menyala. Sudah menyala. Aman ini. Silakan. Maksud saya biar Pak Sukaryanto bicara dulu. Saya hari ini pendengar yang baik dulu. Saya aktifkan Pak Soalnya Suka itu apa? nggak aktif, ya? Harus Pak Suka sendiri yang aktifkan. Jangan sampai saya punya sinyal putus ini. Cuaca kurang bagus. Ada Mas Seno. Kayaknya Abbas ngacung ya itu. Omsen kelas berat. Omsen. Pak Sekretaris Mas Seno juga, silakan. Ketua PWPM Papua mungkin mau menyampaikan sesuatu, mungkin ada yang perlu kita diskusikan terkait dengan Biro Perjodohan tadi. Tes 1 2 3. Halo. Tes 1 2 3. Halo. Ya, halo Ustaz Seno bisa. Silakan Ustaz Seno. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kau mau tanya tapi ketong ini hitungan belum kader jadi. Bingung mau tanya apa ini? Ya, kalau nggak Pak. Silakan Pak, silakan. Silakan Ustaz Seno. Ya mau tanya apa? Masalahnya tahu bukan kader ya. Iya, Bapak ini bukan kader, yang kader itu Ustaz Abdul Qadir. Yang kader cuma Zul saja ini. Bingung juga tahu mau tanya apa ini. Ustaz Parman mungkin ada yang mau ditambahkan? Ustaz Parman? Ustaz Abdul Qadir? Mungkin ada yang perlu ditambahkan? Ustaz Sukaryanto? Ketua PDM Kota Jayapura? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ustaz Sukaryanto punya audio, saya nggak bisa kontrol. Ustaz Margono mungkin. Ya. Teman-teman kalian, ini kita pembukaan cukup bagus. Kita bisa melewati angka 15 partisipan. Kemarin majelis tabligh itu selama Ramadan paling banyak itu 19 yang bisa partisipan di Zoom ini. Ya memang ngurusi tabligh ini kan ternyata peminatnya tidak banyak. Yang kedua mungkin juga penceramah yang dihadirkan kurang dapat peminat, kurang punya nama besar juga. Nah, coba nanti besok sekali-sekali buka jaringan ke Pak Din kah, Pak Amin kah, Pak Haidar kah, atau siapa begitu yang punya nama besar, kira-kira mungkin partisipasi akan banyak. Kita uji dulu. Itu yang pertama. Masalahnya Pak Amin bikin ceramah ini bisa tembus 500 partisipan. Kemarin di sebelah Khaidir di Malang cuma tembus 60, tidak sampai 70. Padahal waktu Pak Amin yang dihadirkan 500 tembus. Nah, ini juga perlu jadi catatan kita. Nah, ini pembukaan mungkin juga penyampaian kita kepada orang-orang di grup-grup, di partisipan semua kurang maksimal. Mungkin
disampaikan atau ini perlu jadi catatan Mas Zamroni ini mana nih yang sponsor pemberi materi ini. Nah, persoalan tadi mengaku belum kader atau tidak, ini kan persoalan sentimen masing-masing saja. Tapi saya kira kita tetap kompak, posisi bagaimana juga kita tetap jalan. Ini ada suara yang tidak bagus masuk. Mudah-mudahan besok pertemuan berikutnya bisa lebih semangat lagi. Yang jelas sudah di samping pemikiran kita masing-masing yang memang berbeda-beda karena berbeda latar belakang dan mungkin juga berbeda guru yang ditemui, maka sikap kita akan berbeda menghadapi berbagai pihak. Yang saya tambahkan untuk malam hari ini, mudah-mudahan pertemuan ke depan lebih saya usul kalau Jumat kah mungkin ganti lain waktu begitu, malam Sabtu kah? Nah, Guntur sudah. Masalahnya saya ini kalau di sini malam Jumat karena dia sudah dipanggil pimpin doa, jadi susah juga kalau pas dipanggil pimpin doa ada pengajian begini nggak bisa hadir. Ya nanti kita diskusikan lagi di grup. Maksudnya kalau saya tolak pimpin doa kan suatu saat besok kalau mereka panen kan saya nggak diantar macam sayur-sayur begitu toh. Nah, ini fakta ini. Ini fakta masalahnya yang saya temui di lapangan, fakta sosial yang harus saya mendekatkan diri kepada bagaimana kader yang sempurna itu. Ya. Saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Supala bahwa sosial ini juga bagian dari pekerjaan kita, ada kultural. Kita kader ini kan itu kita arahkan sesuai dengan potensi masing-masing. Yang memang potensi di kader keumatan, ayo kita arahkan mereka, kita fasilitasi, kalau perlu kita biayai agar supaya dia bisa menjadi kader yang yang paripurna, yang sempurna, hingga betul-betul dia bisa berwujud dan mengembangkan Muhammadiyah lewat keumatan itu. Mereka yang misalnya obsesinya misalnya di dunia politik, silakan kita fasilitasi, silakan membawa misalnya menggunakan organisasi untuk masuk menggunakan itu, kita fasilitasi. Tetapi itu tadi ada yang menarik dari Ustadz Supala ya, tetap harus ada empati dan simpati ya, jangan melupakan induknya. Selama ini kan banyak yang terjadi di kita, menjadikan organisasi ini hanya sebagai batu loncatan. Harapan kita bahwa ketika misalnya mereka di kader politik dari Muhammadiyah, silakan kita fasilitasi, tetapi setelah itu ya jangan melupakan, kemudian silakan berkontribusi untuk bangsa. Dan ini saya pikir harus difasilitasi dan tugas kita untuk mencetak kader kebangsaan. Demikian pula kader organisasi. Jadi tidak semua orang harus kita di Muhammadiyah semua jadi organisatoris semua. Tetapi kita kalau pesannya Kiai Dahlan, jadilah misalnya insinyur, jadilah tentara, jadilah dokter, tetapi tetap kembalilah ke Muhammadiyah. Maka mungkin itu yang kita harapkan. Jadi kita saling menguatkan, di mana saja silakan kita berkembang sesuai dengan potensi kita masing-masing, tetapi setelah itu kembalilah untuk membesarkan Muhammadiyah dan Islam. Saya kira itu mungkin closing statement dari Ustaz Supala, mungkin ada Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ketua Kiai Dahlan. Waktu itu pesan kepada kita semua, Muhammadiyah hari ini berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang. Teruslah bersekolah, jadilah guru, kembali kepada Muhammadiyah. Jadilah dokter, kembali kepada Muhammadiyah. Jadilah insinyur, magister dan lain-lain, kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadi betul-betul MPK ini harus mempersiapkan para kader kita supaya berada di garis terdepan untuk kemaslahatan umat.
untuk kemaslahatan kejayaan izul Islam wal muslimin itu, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan tadi misalnya terkait orang-orang yang merasa bahwa saya bukan kader, minder dan sebagainya, itu pun harus kita opini, kita raih betul. Oh, Muhammadiyah tidak bisa berdiri sendiri. Muhammadiyah gitu kan? Orang-orang yang ingin membesarkan Islam seperti itu. Ayo kita sama-sama seperti itu. Nah, Muhammadiyah ini harus betul-betul kita besarkan dengan segala potensi yang kita miliki. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Supala dan juga Ketua MPK PWM Papua Ustadz Suparman sudah menyampaikan juga tambahan dan hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut dan lebih mendalam tentunya. Mungkin sampai saat ini kita closing ya, kita akan ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Kita akan atur kembali jadwalnya, baik harinya maupun jamnya, sehingga kita bisa lebih ramai lagi daripada malam hari ini. Begitu, sekian dari saya. Kalau sudah tidak ada tambahan lagi, mari kita tutup bersama kajian kita malam hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam moderasi ini ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Supala. Sama-sama.